Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Gofar dengan NIM 22051214062. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 22B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan prosesor Intel dan AMD. Oke. Oke. Eh, Prosesor menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. Dalam pasar prosesor, Intel dan AMD menjadi dua merek yang paling populer. Walaupun keduanya memiliki fungsi yang sama, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada beberapa aspek, seperti suhu, kualitas grafik, kemampuan multimedia, kompatibilitas dengan perangkat lain, kecepatan prosesor, harga, dan lain-lain. Dalam WT ini akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu proses Intel. Proses Intel merupakan salah satu jenis prosesor komputer yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Prosesor ini dibuat oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai Intel Corporation. Prosesor Intel digunakan pada berbagai jenis perangkat komputer seperti desktop, laptop, dan server. Proses Intel dikenal memiliki performa yang sangat baik dan handal dalam menjalankan berbagai macam tugas komputasi seperti pengolahan data, grafis, dan multimedia. Prosesor ini juga memiliki teknologi canggih seperti hyper-threading, turbo boost, dan Intel Optane yang memungkinkan kinerjanya semakin optimal dan efisien. Selain itu, prosesor Intel juga dikenal memiliki berbagai macam seri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kekuatan yang dibutuhkan oleh pengguna. Beberapa seri prosesor Intel yang terkenal antara lain adalah Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, i7, i9, dan X series. Meskipun prosesor Intel memiliki berbagai keunggulan, namun prosesor ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti konsumsi daya yang tinggi dan harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan prosesor lain. Namun secara umum, prosesor Intel tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna komputer karena kinerjanya yang handal dan stabil. Oke, sekarang apa itu prosesor AMD? Prosesor AMD atau Advanced Micro Device adalah jenis prosesor yang diproduksi oleh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, AMD. Prosesor AMD juga termasuk salah satu jenis prosesor yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia, bersaing ketat dengan Intel. Jadi mereka saingan. Oke, prosesor AMD memiliki beberapa varian, termasuk seri Ryzen dari seri Echo Athlon. Prosesor AMD dirancang untuk menawarkan kinerja yang tinggi dan efisiensi daya yang lebih baik. Seri Ryzen khususnya dikenal karena kinerja multicore yang sangat baik. Sementara seri Athlon lebih cocok untuk penggunaan kelas menengah, seperti halnya dengan prosesor Intel. Prosesor AMD juga memiliki beberapa fitur dan teknologi yang membuatnya lebih unggul dalam beberapa aspek tertentu, seperti dukungan untuk overclocking, kinerja grafis terintegrasi yang lebih baik, dan harga yang lebih terjangkau untuk spesifikasi yang serupa. Namun seperti juga dengan prosesor Intel, keputusan untuk penggunaan prosesor AMD atau tidak tergantung pada kebutuhan pengguna, seperti jenis aplikasi atau program yang digunakan, serta anggaran yang tersedia untuk membeli komputer atau laptop. Oke, kita akan membahas perbedaan dari keduanya, dimulai dari suhu prosesor. Suhu prosesor dimulai dari prosesor Intel. Suhu pada prosesor Intel, oke. Prosesor Intel dapat memiliki suhu yang cukup tinggi saat sedang beroperasi, terutama saat digunakan untuk tugas-tugas berat seperti gaming atau rendering video. Namun Intel telah mengembangkan teknologi pendinginan yang efektif untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil dan tidak terlalu panas. Teknologi pendinginan Intel termasuk heatsink, dingin dengan pemanas, fan atau kipas pendingin, dan liquid cooling atau pendingin cair. Prosesor Intel juga telah dirancang dengan fitur-fitur khusus seperti thermal monitoring, technologies, and thermal velocity boost yang membantu mengontrol suhu dan meningkatkan kinerja.
Selain itu, Intel juga telah memperkenalkan prosesor dengan daya rendah seperti Intel Atom dan Celeron yang dirancang khusus untuk keperluan komputasi ringan dan memiliki suhu yang lebih rendah. Namun, untuk kinerja yang tinggi seperti yang dibutuhkan dalam tugas-tugas gaming atau pengolahan grafis, suhu prosesor Intel masih bisa mencapai tingkat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sistem pendinginan yang digunakan untuk memasang prosesor Intel cukup kuat untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Oke, next. Oke, sekarang prosesor AMD dari segi suhu prosesor. Secara umum, prosesor AMD memiliki kecenderungan untuk menghasilkan suhu yang lebih tinggi daripada prosesor Intel pada level performa yang sama. Hal ini karena desain arsitektur dan teknologi pembuatan yang berbeda antara kedua produsen. Namun perbedaan suhu antara prosesor AMD dan Intel tidak selalu signifikan dan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor seperti model prosesor, lingkungan pendingin, dan kondisi pemakaian. Prosesor AMD menggunakan teknologi pembuatan dengan node yang lebih besar dibandingkan prosesor Intel, yaitu 7 nanometer versus 14 nanometer. Node yang lebih besar pada prosesor AMD berarti jumlah transistor pada area yang sama lebih banyak dibandingkan dengan prosesor Intel. Hal ini menghasilkan peningkatan performa, tapi juga membutuhkan daya yang lebih besar dan menghasilkan performa lebih tinggi. Selain itu, arsitektur Zen 2 dan Zen 3 pada prosesor daya lebih besar dan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Selain itu, arsitektur Zen 2 dan Zen 3 memiliki lebih banyak core dan thread dibandingkan dengan arsitektur Intel yang setara. Semakin banyak core dan thread yang digunakan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pemanasan dan suhu yang lebih tinggi. Namun, AMD menyediakan solusi cooler bawaan yang lebih efektif daripada cooler bawaan Intel pada model prosesor yang setara. Selain itu, AMD juga menawarkan opsi pendinginan aftermarket yang lebih hemat dan efektif dibandingkan dengan opsi yang ditawarkan oleh Intel. Okay, next. AMD memperkenalkan teknologi pengaturan daya yang canggih pada prosesor mereka yang dikenal sebagai Precision Boost dan Precision Boost Overdrive. Teknologi ini memungkinkan prosesor AMD untuk mengoptimalkan kinerja dan konsumsi daya secara otomatis berdasarkan permintaan aplikasi. Dengan demikian, meskipun suhu yang dihasilkan mungkin lebih tinggi, konsumsi daya yang didapat dikelola dengan lebih baik dan efisien. Dalam kesimpulan, meskipun proses AMD memiliki kecenderungan untuk menghasilkan suhu yang lebih tinggi daripada prosesor Intel pada level performa yang sama, namun hal tersebut tidak selalu signifikan dan dapat diatasi dengan pengaturan yang lebih tepat pada pendinginan. Selain itu, AMD menyediakan solusi cooler bawaan dan aftermarket yang lebih efektif dan hemat. Teknologi pengaturan daya yang canggih pada prosesor AMD juga dapat membantu dalam mengoptimalkan konsumsi daya yang lebih efisien. Next, selanjutnya kita membahas perbedaan antara prosesor Intel dan AMD dilihat dari segi kualitas grafik. Oke, dimulai dari prosesor Intel. Prosesor Intel umumnya dilengkapi dengan Integrated Graphics Processor atau IGP yang dapat menangani tugas grafis dasar seperti nonton video, browsing web, dan penggunaan aplikasi produktivitas. Intel juga memiliki lini prosesor dengan grafis terintegrasi yang lebih kuat, seperti Intel Iris Xe Graphics yang menawarkan kinerja yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti gaming dan pengeditan video. Next, selain IGP, Intel juga menawarkan prosesor dengan dukungan untuk teknologi grafis discrete atau dedicated graphic card seperti NVIDIA dan AMD. Prosesor Intel yang mendukung teknologi ini biasanya memiliki akhiran H atau HK seperti seri mereka seperti Intel Core i7 1185G7H atau Intel Core i9 11900K. Dalam hal kualitas grafis, prosesor Intel memiliki keunggulan dalam hal dukungan teknologi grafis terbaru dan kompatibilitas dengan aplikasi profesional seperti Adobe Creative Suite dan AutoCAD. Namun, untuk kinerja grafis terbaik dalam pemakaian,
dan aplikasi berat lainnya, kebanyakan pengguna akan membutuhkan kartu grafis disket yang lebih kuat. Oke, sekarang kualitas grafik dari prosesor AMD. Prosesor AMD umumnya lebih dikenal dengan kemampuan grafisnya yang lebih baik daripada prosesor Intel. Hal ini disebabkan karena AMD telah memperkenalkan teknologi grafis terbaru yang disebut Radeon Vega. Teknologi ini memungkinkan prosesor AMD untuk menangani tugas-tugas grafik yang lebih kompleks dan memproses gambar dan video dengan kualitas yang lebih baik. Prosesor AMD juga memiliki fitur grafis terintegrasi yang disebut dengan FPU atau Accelerated Processing Unit. FPU menggabungkan unit pemrosesan inti, CPU, dan GPU menjadi satu chip, sehingga menghasilkan kemampuan grafis yang lebih baik tanpa harus menggunakan kartu grafis terpisah. Dalam hal ini, AMD memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan Intel karena prosesor Intel cenderung mengandalkan kartu grafis terpisah untuk meningkatkan kualitas grafisnya. Namun perlu diingat bahwa kualitas grafis yang dihasilkan oleh prosesor AMD tetap tergantung pada tipe dan model prosesornya. Semakin tinggi spesifikasi prosesor AMD, semakin baik pula kualitas grafisnya. Sekarang perbedaan antara prosesor Intel dan AMD dilihat dari segi kemampuan multimedia. Yang pertama, kemampuan multimedia dari prosesor Intel. Prosesor Intel memiliki kemampuan multimedia sangat baik. Salah satu teknologi yang mendukung kemampuan multimedia pada prosesor Intel adalah Intel Quick Sync Video. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konversi video secara cepat dan efisien dengan memanfaatkan hardware yang ada pada prosesor. Selain itu, prosesor Intel juga mendukung berbagai teknologi multimedia seperti Intel Intro 3D, Intel Clear Video HD, dan Intel Wireless Display. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menikmati konten multimedia dengan kualitas yang tinggi, mulai dari video hingga game. Prosesor Intel juga memiliki dukungan yang baik terhadap kodek dan format multimedia player populer, sehingga pengguna dapat memutar berbagai jenis file multimedia tanpa masalah. Next. Oke, masih dengan proses Intel, kemampuan multimedia. Proses Intel juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Intel Turbo Boost teknologi dan Intel Hyper Threading teknologi yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kinerja sistem saat menjalankan aplikasi multimedia yang membutuhkan sumber daya yang besar. Dalam hal kemampuan multimedia, prosesor Intel dapat diandalkan untuk kebutuhan multimedia pengguna, mulai dari mutar video, bermain game, hingga pengeditan video. Oke, next. Oke, sekarang kemampuan multimedia dari prosesor AMD. Prosesor AMD dikenal memiliki kemampuan multimedia yang baik, terutama dalam hal pengolahan grafis. Beberapa prosesor AMD dilengkapi dengan teknologi grafis terintegrasi yang disebut dengan Vega Graphic yang memungkinkan untuk menjalankan aplikasi dan game dengan grafis yang lebih luas dan detail, lebih halus dan detail. Oke. Selain itu, prosesor AMD juga memiliki teknologi yang disebut AMD Apps Acceleration yang memungkinkan akselerasi hardware untuk tugas multimedia seperti transcoding video dan pengolahan gambar, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam hal pengolahan multimedia. Seperti AMD Fluid Motion Video juga memungkinkan pengalaman menonton video yang lebih halus dan berkualitas tinggi, bahkan pada resolusi rendah. Kemampuan multimedia prosesor AMD juga didukung oleh teknologi terbaru seperti AMD Ryzen Master Utility yang memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan kinerja prosesor dan memaksimalkan potensi pengolahan multimedia yang lebih baik. Oke, next. Oke, sekarang perbedaan prosesor Intel dan AMD dilihat dari segi kompatibilitas dengan perangkat lain. Oke, yang pertama prosesor Intel. Prosesor Intel memiliki kompatibilitas dengan yang baik dengan berbagai macam perangkat lain seperti motherboard, RAM, kartu grafis, dan perangkat input atau output lainnya. Intel menggunakan soket yang sama untuk beberapa generasi prosesor sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan upgrade tanpa harus mengganti motherboard. Selain itu, Intel juga bekerja sama dengan berbagai produsen perangkat keras untuk memastikan kompatibilitas yang lebih baik antara perangkat keras mereka dengan prosesor Intel. Selain itu, Intel juga mendukung berbagai teknologi terbaru seperti Thunderbolt yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi dan menyediakan dukungan untuk konektivitas kabel seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Intel juga telah bekerja sama dengan Microsoft untuk memastikan dukungan yang lebih baik
untuk sistem operasi Windows pada prosesor mereka. Oke, next. Masih dengan prosesor Intel, meskipun Intel memiliki kompatibilitas yang baik dengan perangkat keras lain, terkadang perangkat lunak atau aplikasi tertentu mungkin tidak optimal dan tidak mendukung sepenuhnya pada proses Intel. Tergantung pada arsitektur dan spesifikasi dari prosesor tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memilih prosesor yang sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi yang akan digunakan. Next. Sekarang kompatibilitas dengan perangkat lain dari prosesor AMD. Prosesor AMD memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan berbagai macam perangkat keras. Hal ini dikarenakan AMD secara terbuka memperbolehkan mengembang perangkat keras untuk menggunakan data dan memodifikasi arsitektur CPU mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, AMD juga memperkenalkan platform soket yang sama untuk beberapa generasi prosesor mereka, seperti soket AM4 yang digunakan untuk prosesor Ryzen generasi pertama hingga ketiga. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengupgrade prosesor mereka tanpa harus membeli motherboard baru. Prosesor AMD juga mendukung teknologi terbaru seperti PCIe 4.0 yang memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi antara prosesor, motherboard, dan kartu grafis. Dengan kompatibilitas yang baik dan perangkat keras lain, prosesor AMD memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan komponen untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pengguna. Oke, AMD juga seringkali memberikan dukungan driver dan perangkat lunak yang baik untuk produk-produk mereka. AMD juga dapat bekerja dengan baik pada sistem yang berbeda seperti Windows, Linux, dan macOS, sehingga memudahkan pengguna untuk memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun untuk beberapa perangkat keras tertentu, seperti motherboard dan kartu grafis, mungkin dibutuhkan driver khusus dari produsen perangkat keras tersebut untuk memastikan kompatibilitas yang optimal. Oke, sekarang perbedaan proses Intel dan AMD dilihat dari segi speed prosesor. Oke, yang pertama pada proses Intel. Proses Intel memiliki kecepatan yang tinggi dan performa yang baik, tergantung pada tipe dan modelnya. Semakin tinggi angka pada seri proses Intel, semakin cepat kecepatannya. Namun, kecepatan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti arsitektur, teknologi fabrikasi, dan jumlah core dan thread dan clock speed. Proses Intel terbaru saat ini menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer dan 14 nanometer dan dilengkapi dengan teknologi turbo boost yang memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatannya secara otomatis saat dibutuhkan. Proses Intel juga mendukung overclocking, yaitu meningkatkan kecepatan prosesor di atas kecepatan bawaan. Selanjutnya, proses Intel memiliki kecepatan yang sangat baik dan sangat cocok untuk melakukan tugas-tugas membutuhkan kinerja yang tinggi seperti gaming, editing video, rendering, dan lain sebagainya. Kecepatan prosesor didukung dengan satuan gigahertz yang menunjukkan beberapa banyak siklus kinerja yang dapat dilakukan oleh prosesor dalam 1 detik. Semakin tinggi nilai gigahertz, semakin cepat prosesor bekerja. Prosesor Intel terbaru memiliki kecepatan yang sangat tinggi seperti Core i9 dengan kecepatan 5,3 GHz yang merupakan kecepatan tinggi saat ini. Namun kecepatan prosesor juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah core dan thread pada prosesor. Sekarang speed prosesor dari prosesor AMD. Prosesor AMD biasanya memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor Intel dengan spesifikasi yang sama, terutama dalam hal pengolahan data paralel dan tugas-tugas yang memerlukan komputasi berat seperti render video atau grafis. Selain itu, prosesor AMD juga memiliki teknologi hyper-threading yang memungkinkan pengolahan multi-thread sehingga dapat meningkatkan kinerja komputasi. Prosesor AMD juga memiliki kecepatan clock yang lebih tinggi daripada prosesor Intel dalam hal kisaran harga yang sama. Hal ini disebabkan oleh desain arsitektur inti AMD yang memungkinkan setiap inti beroperasi dengan lebih efisien sehingga dapat memproses lebih banyak instruksi. Prosesor AMD terbaru juga dilengkapi dengan fitur seperti Precision Boost 2 dan XFR atau Extended Frequency Range yang memungkinkan proses untuk menyesuaikan frekuensi dan voltase secara otomatis berdasarkan beban kerja dan kondisi pendinginan, sehingga dapat meningkatkan kinerja prosesor secara signifikan. Oke, selanjutnya adalah harga.
kita kan melihat perbandingan atau perbedaan dari prosesor Intel dan AMD dari segi harganya. Yang pertama ada prosesor Intel. Secara umum, prosesor Intel memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prosesor dari produsen lain, termasuk AMD. Namun, Intel juga menawarkan prosesor dengan harga yang lebih terjangkau untuk pasar yang lebih luas. Harga prosesor Intel tergantung pada faktor seperti generasi, jumlah core, dan frekuensi clock. Prosesor Intel memiliki banyak pilihan dengan berbagai tentang harga, mulai dari yang terjangkau hingga yang sangat mahal. Semakin tinggi spesifikasi prosesor, semakin mahal juga harganya. Prosesor Intel yang paling mahal biasanya dirancang untuk kebutuhan komputasi yang sangat berat, seperti untuk perusahaan video atau game yang membutuhkan kerja tinggi. Pasar prosesor Intel yang lebih luas juga memungkinkan adanya berbagai pilihan produk untuk pengguna dengan berbagai kebutuhan dan anggaran. Oke, lanjut. Eh, Prosesor Intel yang lebih terjangkau juga mampu menangani kebutuhan komputasi sehari-hari seperti browsing, internet, pembuatan video, dan tugas-tugas ringan lainnya. Dalam hal harga, proses Intel yang lebih mahal biasanya dirancang untuk para profesional yang membutuhkan kerja tinggi, sedangkan proses yang lebih terjangkau cocok untuk pengguna rumahan atau kantor. Meskipun prosesor Intel memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi ia memiliki reputasi yang kuat dalam hal kualitas, keandalan, dan daya tahan. Selain itu, prosesor Intel juga memiliki dukungan dan sumber daya yang luas, seperti driver dan update firmware, yang membuatnya lebih mudah untuk diatur dan diakses oleh pengguna. Sekarang masuk prosesor AMD dari segi harga. Secara umum, prosesor AMD memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan proses Intel dengan spesifikasi yang setara. Terutama terlihat pada jajaran prosesor mid-range dan entry level. Selain itu, AMD juga menawarkan prosesor dengan harga yang relatif murah, namun dengan performa yang baik, seperti kebutuhan gaming, seperti seri Ryzen 5 dan Ryzen 7. Hal ini membuat AMD menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin membangun sistem komputer dengan anggaran terbatas atau yang ingin mendapatkan nilai lebih dengan harga yang lebih murah. Pada proses high-end seperti seri Ryzen 9, harga prosesor AMD sama atau bahkan lebih mahal dibandingkan dengan prosesor Intel. Hal ini dikarenakan prosesor high-end dari AMD memang dirancang untuk memberikan performa yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan kelas profesional. Secara keseluruhan, AMD masih memiliki pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan Intel untuk sebagian besar kebutuhan. AMD juga menawarkan beberapa pilihan prosesor yang cukup unik di pasaran, seperti prosesor Threadripper yang memiliki banyak inti dan thread, dan prosesor FPO, Accelerated Processing Unit, yang menggabungkan CPU dan GPU dalam satu chip. Kedua jenis prosesor ini dapat menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen dengan kebutuhan khusus, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulannya, baik dari proses Intel maupun AMD memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, seperti contohnya AMD, harganya yang relatif murah dan juga bagus digunakan seperti untuk desain, rendering, dan lain-lain. Kalau sedangkan Intel memiliki kelebihan kualitas yang baik, daya tahan, dan lain sebagainya. Walaupun harganya mahal, tapi prosesor ini lebih banyak digunakan daripada prosesor AMD. Oke. Walaupun demikian, AMD juga memiliki kelebihan masing-masing yang telah saya sebutkan tadi. Oke. Untuk pemilihan AMD ataupun Intel itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, oke, dari saya sekian. Bila ada kesalahan atau kesempatan kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.